Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tuh punya tempat favorit. Terlepas dari urusan agama, setiap kita punya tempat favorit selain masjid. Ada yang tempat favoritnya adalah beer house. Ada yang tempat favoritnya adalah tempat-tempat clubbing atau dugem. Ada yang tempat favoritnya adalah kafe. Ada yang tempat favoritnya bioskop. Ada yang tempat favoritnya mall. Ada yang tempat favoritnya off-road, naik gunung. Ada yang tempat favoritnya ke laut. Ada yang tempat favoritnya ke rumah teman. Macam-macam. Semua orang punya tempat favorit. Bahkan salah satu tempat favorit yang mungkin paling banyak dikunjungi orang itu adalah rumah pacar. Itu tempat favorit banyak anak muda sekarang. Sampai dia daftarkan rumah pacarnya itu di Google Map. Jadi kalau ada yang nanya, cari aja nama gua di Google tuh ada tuh calon rumah tempat dia tinggal, cenah. Sampai-sampai ada orang kalau ngelewat rumah pacarnya, hatinya jadi deg-degan sendiri. Padahal belum masuk, baru lewat doang udah deg-degan. Apalagi kalau lagi ngecengin, lagi ada perasaan cuman belum berani mengutarakan, itu biasanya lebih deg-degan. Kalau udah diutarakan sedikit berkurang deg-degannya. Dan katanya kalau udah dihalalkan lebih nggak deg-degan lagi. Jadi awal muncul pas ngecengin mah deg-degan pisan, deg-degan banget. Pas udah diutarain ternyata diterima, berkurang beberapa persen deg-degannya. Pas udah halal malah jadi nggak deg-degan, jadi biasa aja, flat. Ini perlu dipertanyakan, perasaannya karena Allah atau karena nafsu. Yang jelas rumah orang yang dia cintai itu favorit buat dia. Kalau misalnya orang yang dia sayang, yang dia cintai itu suruh jemput, mau macet, mau hujan, mau nggak punya kendaraan, cuma bisa minjem motor temen, wah nggak ada penghalang. Karena cewek yang dia kecengin itu bilang, aku pengen keluar tapi nggak ada yang jemput, dijemput sama dia. Mau rumahnya dari sini, misalnya ke Bandung, dia jalanin tuh 3 jam, pokoknya jemput aja. Pernah nggak ngerasain jadi kayak orang gila gitu, tanpa batas? Jadi orang yang ketika ngelakuin sesuatu itu nggak ada penghalang. Ini bagi orang yang pernah jatuh cinta pasti tahu rasanya nih. Mau hujan, mau panas, mau macet, mau jauh, mau nggak punya kendaraan, mau nggak punya modal, pokoknya kalau udah dipanggil, dapat WA yang singkat banget, pengen keluar tapi nggak ada yang jemput, wah itu dibablas semuanya tuh. Kenapa? Karena rumah orang yang dia suka tuh menjadi tempat favorit buat dia. Kalau punya kenangan, setiap kali lewat tempat yang dulu mungkin mereka sering datang ke sana, sering nongkrong di sana, terngiang-ngiang lagi masa lalu gitu ya.
Ini saking bapernya dengan suatu tempat. Kan kita pernah tuh baper dengan satu tempat, baper dengan satu aroma parfum, baper dengan satu jenis musik. Ada satu lagu kalau kita dengar baper banget. Kenapa? Dulu lagu itu kita dengar pas lagi baper-bapernya terhadap seseorang. Jadi kalau dengerin lagi lagu itu kebawa ke masa lalu gitu misalnya. Benar gak sih? Kan suka gitu tuh orang mah. Atau tempat misalnya. Kita jalan ke situ yuk, kata suaminya. Enggak, malas ke sana. Padahal tempat itu baper banget buat dia, nggak bisa ngelupain. Kalau udah ke situ teringat lagi tentang masa lalu. Kecuali masa lalunya tuh berlanjut sampai masa sekarang. Pasti pengen didatengin lagi, pengen nostalgia lagi, pengen ke situ lagi. Ke sana lagi yuk, kita udah lama kan dulu awal-awal kita ketemu di situ. Tempat-tempat favorit. Nggak ada penghalang, gimana pun ceritanya dia datang tuh. Kalau perlu dia nunggu di bawah hujan deras, nunggu orang yang dia mau anterin keluar dari rumah. Nggak perlu pakai payung, dia bawa payung tapi nggak dibuka payungnya. Saking menjiwai gitu ya, biar kayak di sinetron Korea ya. Bawa sih payungnya, cuman nggak dibuka biar terlihat sacrifice, terlihat berkorban, basah-basah. Terus naik motor, kalau cuma bawa jas hujan satu, dia yang pakai, kita mah nggak pakai di depan, maco gitu, nggak pakai jas hujan. Pulang-pulang udah cari hantangin. Ini saking favoritnya, jauh juga dijalani. Sama kayak orang yang senang ke bioskop. Setiap berapa hari sekali ngelihat di websitenya, ini ada film baru nggak nih? Kalau misalnya ada film yang coming soon, ditunggu banget tuh. Kayak misalnya coming soon-nya Warkop DKI. Main misalnya bulan September gitu. Dari bulan Januari udah nungguin. Coming soon, Warkop DKI, September, tayang gitu. Nungguin, bentar lagi September, bentar lagi September, bentar lagi September. Pas udah Agustus, makin sering dia liatin trailernya aja berkali-kali. Cari di YouTube trailernya, berbagai macam versi, terus behind the scene, cerita-cerita pembuatan film itu dipelajari sampai menjiwai banget dan makin penasaran pengen nonton film itu. Ini karena tempat favoritnya adalah ruang bioskop. Dia udah punya paket tuh. Pertama paketnya datang nggak sendiri, pasti berdua. Kan garing banget ya nonton sendiri mah ya. Yang agak-agak kurang garing kalau nonton bareng temen. Tapi biasanya nih, ini kalau kita ngomongin culture ya, nggak ngomongin hal haram, ngomongin culture-nya, nonton pasti berdua sama yang dikecengin. Paketnya datang berdua. Udah gitu beli popcorn. Itu kan satu paket tuh, beli popcorn. Dan jangan lupa bawa sweater karena di dalam dingin. Dan orang berkreasi terus, mulai dari kursinya yang bagus, sofa, udah gitu kursinya bisa dijeblakin gitu, bisa tidur gitu, setengah tidur, bisa selonjor kakinya. Udah gitu sekarang malah ada yang modelnya tempat tidur, velvet kan, tempat tidur, jadi bisa sekalian tidur di situ teh. Kalau mau susah tidur ke situ aja, lebih susah soalnya filmnya film horor. Ini dikreasikan terus supaya semakin ngangenin, supaya semakin orang banyak yang datang ke tempat-tempat bioskop atau hiburan-hiburan movie room gitu. Sehingga datang ke sana. Kalau perlu pakai yang 3D. Sekarang ada yang 4D yang kalau action kita tuh jadi ke bawah-bawah, terombang-ambing, terus kalau ada air kita kecipratan air gitu. Wah, dikreasikan terus sampai orang ngangenin lagi datang. Wah, seru tuh yang 4D, datang lagi. Terus seru tuh yang Velvet, datang lagi. Liatin di YouTube ada film apa yang coming soon. Terus dia update sama dia. Kenapa? Karena bagi dia tempat favorit itu adalah bioskop. Dia update banget tuh apa yang terjadi atau apa yang lagi tayang di bioskop. Ini kalau tempat favoritnya bioskop. Kalau saya, misalnya tempat favorit buat saya adalah pantai. Jujur, saya setiap minggu mantengin website surf forecast namanya. Surf forecast itu mantengin ombak.
Ini ombak kan dia ketahuan seminggu, 7 hari ke depan. Ini ombak sekarang lagi berapa nih? Terus anginnya berapa kenceng? Flat atau glossy atau rame atau gimana? Nah pas begitu forecastnya ombaknya bagus, glossy, anginnya datang dari belakang bukan dari depan. Kemudian juga pas harinya weekday, kalau weekend biasanya rame, kalau weekday itu sepi, udah sepi, ombaknya bagus, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, glossy lagi tuh, nggak ada angin. Wah itu langsung siap-siap nelfon teman-teman, berangkat yuk. Gimana emang ombaknya berapa? Pas nih 2 meter misalnya. Ayo berangkat, siap-siap, langsung berangkat. Malam itu dapat forecast, malam itu juga berangkat. Walaupun jaraknya dari Bandung ke Batu Karas mah mungkin sekitar 6-8 jam, itu dijalanin. Tinggalin semua aktivitas. Kenapa? Ada panggilan ombak ya. Hayya ala surfing gitu kan. Ayo kita surfing. Wah berangkat. Udah ada panggilan ombak teh. Sama teman-teman. Dan satu paketnya apa kalau surfing mah? Sama, berangkatnya nggak mau sendiri, asiknya kan rame-rame. Jadi berangkat pasti ngajak teman. Kalau nggak ada teman nggak jadi berangkat. Biasanya asiknya tuh satu paket rame-rame, ngajak teman minimal berdua. Jadi bisa ngobrol sambil nunggu ombak, sambil paddling misalnya, berangkat. Sampai di sana bayar, harus bayar tempat nginep di sana mah. Satu tempat nginep satu malam misalnya 300.000, nggak masalah. Dan makan patungan misalnya, nggak masak beli terus patungan makan bareng. Dan paket yang lain itu biasanya suka bawa drone, itu satu paket tuh. Karena agak-agak mubazir, surfing nggak bawa drone, jadi nggak bisa pencitraan akhir zaman kan. Kan ada program pencitraan nih, pencitraan akhir zaman. Jadi udah satu paket, bawa teman, bawa drone, bawa pilotnya. Udah gitu sampai di sana nanti paket lain kalau orang yang kurang beriman, paketnya adalah kehidupan malamnya, siangnya surfing, malamnya bisa jamur. Jadi kalau nggak ada ganja mah ada jamur yang memang sama-sama bikin ya fly juga, bisa jamur, bisa ganja, bisa segala macam. Minimal banget minum, itu paketnya. Ini bagi yang senang pantai. Kalau yang senang misalnya off road gitu, apalagi musim-musim yang nggak terlalu banyak hujan, wah ini enak nih, kita ke gunung mana, akhirnya ngajak teman-temannya nyiapin segala macam motor atau mungkin sepedaan atau apapun, yang jelas dia ke gunung 5 hari di gunung. Ada yang touring jauh misalnya sampai sebulan. Ini bagi yang senang tempat-tempat yang unik. Ada juga yang senang dengan mall. Mantengin apa tuh? Mantengin diskon. Ada yang kayak kalau di supermarket itu kayak midnight sale misalnya. Jadi ada midnight sale, dia mantengin terus. Oh lagi ada diskon. Setiap lewat mall itu pasti ngenoleh. Padahal sehari 2 kali tuh lewat mall, pas berangkat kerja sama pas pulang. Tapi noleh lagi, dan itu udah kayak otomatis gitu nolehnya. Sama kayak saya ya, kalau ngelewat warung mie Aceh itu pasti noleh. Tadi dari Depok ke sini mah dapat 2 tuh warung mie Aceh. Nggak sengaja noleh aja, mie Aceh. Udah otomatis tuh. Cuman nggak boleh berhenti, soalnya di sini ditunggu jam 4 jadi nggak bisa berhenti. Biasanya asal lewat, kayak saya pulang ke rumah nih, jalan yang menuju ke rumah saya itu ada 2 tempat warung mie Aceh gitu. Istri saya selalu bilang gitu, lihat ya bentar lagi ada yang noleh. Bener noleh, asal lewat situ noleh lagi. Padahal ya itu juga. Sama kayak misalnya seorang perempuan yang senang mungkin dengan barang-barang diskon, apalagi kalau diskonnya lagi diskon barang branded, wah itu noleh sehari 2 kali. Itu wajib tuh. Belum yang sunahnya ya, itu yang wajibnya sehari 2 kali noleh. Lihat, oh belum diskon, sore belum diskon, besok belum diskon, terus saja kayak gitu. Memperhatikan, begitu ada diskon langsung datang. Wah diskon tuh, pulang langsung ganti baju balik lagi misalnya. Sama kayak kemarin misalnya lagi diskon brand-brand olahraga, Adidas diskon 50%, Nike diskon 50%. Kalau yang senang yang tadi, Rip Curl, Quicksilver, apa misalnya Roxy diskon 50% all item gitu. Wah, pasti ramai-ramai datang karena dipantengin terus. Kapan diskon? Soalnya kalau nggak diskon agak-agak lebar, sayang mau dibeli.
Begitu ada diskon langsung datang ngantri kalau perlu. Sampai ada beberapa kafe ya, beberapa outlet itu diskonnya itu saking harganya tinggi, terus pas diskon orang ngantri sampai dijatah. Ngantri 1 jam udah lewat. Setelah itu tutup dulu. Begitu udah masuk close. Biarin orang di dalam beli-beli dulu, udah selesai dikasih waktu 30 menit. 30 menit beres, buka lagi yang ini udah keluar, masuk lagi, close lagi 30 menit kayak gitu sampai malam dari pagi. Itu orang berbondong-bondong datang terhadap satu outlet yang lagi diskon. Terus dipantengin. Ini orang yang senang dengan belanja. Pertanyaannya, bagaimana dengan masjid? Apakah kita punya semangat ke masjid seperti semangat laki-laki yang lagi ngecengin cewek tadi, tanpa hambatan, unlimited, kapan aja, sejauh apapun halangannya datang tuh, dan sampai deg-degan. Ini bentar lagi mau waktunya misalnya ke rumah dia, atau waktunya having date misalnya, itu udah mulai deg-degan dari siang, udah gonta-ganti OOTD gitu. Terus udah, nih parfum yang mana mau pakai? Ceweknya juga bingung nih, harus satu style kan, pink semua. Misalnya malam ini malam pink beauty. Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki pink, sampai lipstiknya juga pink, kacamata pink, eyeshadownya pink berjalan gitu. Wah, udah siap banget. Apakah kita punya semangat kayak gitu ke masjid? Begitu mendekati waktu azan, bentar lagi mau sholat nih, udah siap-siap, udah langsung bajunya yang bagus. Apa kata Allah, pakailah perhiasan kalian ketika menuju ke masjid. Dan tidak mungkin seseorang itu akan menggunakan pakaian yang terbaik dia kecuali itu adalah ekspresi perasaan dia. Itu nggak bisa dipaksain. Walaupun nggak wajib ya pakai baju yang harus selalu terbaik ke masjid. Yang penting mah bersih, suci, yang penting kan ya. Cuman ekspresi orang kan beda-beda. Ada yang ekspresinya masjid mah santai aja, udah aja, sambil mampir, sambil lewat juga bisa mampir. Ada yang kalau ke masjid mah istimewa, kemana-mana dia bawa sarung sama peci, sama baju koko kemana-mana tuh. Kalau perlu baju koko yang anti lecek, yang kalau udah dilipat-lipat juga tetap rapi gitu. Dia bawa kemana-mana dalam tasnya. Ada yang ekspresinya kayak gitu. Ada yang udah syar'i pakaiannya tetap bawa mukena, plus bawa parfum. Kalau yang laki-laki mah bawa parfum 1000 bunga. Begitu bawa siwak lagi tuh. Kan paketnya tadi kan ada paket tuh. Kalau ini paketnya sebelum berwudu siwak, udah gitu wudu, udah gitu pakai parfum, udah gitu nanti paketnya adalah sholat sunnah, sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, baru sholat wajib. Apakah semangat kita itu paketan atau kita minimalis? Bukankah kalau kita ke gedung bioskop kita ngambil paket? Pertama bareng dengan seseorang, kedua beli popcorn, ketiga bawa sweater, keempat dipantengin terus film-film terbaru, atau kita kesana terserah deh film apa aja. Nih gimana nih kalau orang ke bioskop? Jarang banget yang ke bioskop terserah deh film apa aja. Terus datang sana bawa air sendiri, airnya diisi di rumah, kan jarang banget tuh. Air aquanya diisi di rumah, udah gitu popcorn mah nggak bawa cemilan sendiri yang murahan. Itu jarang. Biasanya satu paket, pasti nonton dengan makan popcorn. Apakah kita mengambil paket ketika ke masjid? Paket siwak, paket parfum, walaupun tidak wajib mungkin pakaian yang terbaik kecuali ketika kita sedang bekerja atau beraktivitas atau di jalan. Kalau di rumah minimal seminggu sekali dah. Masa seminggu sekali kita nggak nyiapin paket istimewa buat ke masjid? Kalau sehari-hari mungkin karena kita emang ke masjidnya lagi kerja, oke. Ke masjidnya pas lagi di jalan mampir, oke deh. Tapi kalau seminggu sekali hari Jumat, saya kira butuh juga kita ngambil paket. Oh hari ini saya mau ke rumah Allah nih, tempat favorit, mandi dulu. Jadi jam 10 tuh udah mandi. Dari pagi udah potong kuku. Kemudian jam 10 udah mandi, udah bersih-bersih. Setelah itu cari baju yang paling rapi, yang udah disetrika. Kalau perlu setrikanya pakai molto gitu, udah wangi gitu ya. Pakai sarung atau mungkin pakai jubah, pakai sorban walaupun bukan ustadz. Kalau takut dipanggil ustadz, pakai sarung aja sama baju koko, pakai peci Soekarno. Paket yang lain bawa siwak. Kalau perlu wudunya di rumah siwak dulu atau sikat gigi. Setelah itu wudu, setelah udah beres pakai parfum, jalan ke masjid, bawa sajadah. Itu satu paket.
Pas masuk ke masjid, sebelum masuk ke masjid sedekah dulu 1 paket. Udah selesai sedekah masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu 1 paket. Udah gitu tilawah, zikir, istighfar dan seterusnya menjelang azan sholat Jumat. Ini 1 paket. Kalau kita nggak bisa ngasih paketnya per hari, minimal kita tanya sama diri kita ngambil nggak sih paket itu dalam seminggu sekali? Kalau enggak, mungkin ada yang perlu kita introspeksi dengan suasana hati dan iman kita. Apakah benar masjid itu sudah menjadi tempat favorit kita? Kayak tadi saya kalau ke pantai, paketnya bawa drone, bawa teman, nyiapin segala kebutuhan. Kalau perlu, kalau yang punya papan sendiri pasti dia bawa wax. Wax itu lilin untuk diolesin di atas papan biar nggak licin, bawa wax. Kemudian kalau yang nggak pakai drone pun bawa GoPro-nya udah ditaruh di ujung papan atau dia pakai di kepalanya. Belum lagi berbagai macam, ada wetsuit misalnya, dia pakai baju untuk basah dan segala macam, udah 1 paket tuh. Apakah kita mengambil paket-paket itu ketika kita ke masjid sehingga mengekspresikan betapa bahagianya kita kalau ke masjid? Kalau nggak bisa setiap hari, minimal sehari sekali. Kalau nggak bisa setiap waktu ya, minimal sehari sekali pas waktu subuh mungkin. Yang insya Allah ngambil paketnya lebih gampang, soalnya bukan dalam suasana beraktivitas. Atau waktu maghrib mungkin pas udah pulang kerja jam 5, siap-siap langsung ke masjid, habis mandi, wangi ke masjid pas maghribnya. Atau kalau nggak bisa pun setiap hari, minimal banget seminggu sekali. Yang lain mah nggak ngambil paket, udah aja kayak gitu. Yang penting sholat berjamaah, qabliyah, ba'diyah, tapi nggak sampai sesiap tadi, prepare-nya tuh nggak well prepare kayak kita mau Jumatan. Inilah yang membedakan apakah kita benar-benar menjadikan masjid tempat favorit atau sekedar masjid itu rutinitas biasa dalam hidup kita. Dan jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Karena tidak bisa dijawab dengan lisan. Jawabannya itu gimana perasaan kita kalau mau ke masjid? Biasa aja, atau seneng, atau terpaksa, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang lain. Itulah yang akan membedakan mukmin dengan orang yang imannya biasa-biasa aja. Maka dari itu coba kita renungkan firman Allah tentang ke masjid ya, yang paling populer mungkin surat At-Taubah ayat 18. Itu salah satu ayat tentang ke masjid yang paling populer. Surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Ini ayat tentang ternyata kita kalau mau tahu kita ini beriman apa enggak, salah satunya lihat perasaan kita. Coba rasain gimana perasaan kita kalau ke masjid. Gimana perasaan kita kalau taklim. Kalau ke taklim kita semangat jauh-jauh. Tadi ada yang cerita jauh-jauh datang macet-macet hanya pengen ikut taklim. Mudah-mudahan kita bersaksi dia adalah orang beriman. Udah mantengin nih, kalau di Instagram Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C segala macam,
Kita pantengin terus, ustaz ini ada di mana sekarang, ustaz ini ada di mana sekarang, terus aja dicari. Kayak kita mantengin ombak atau mantengin coming soon, film-film terbaru. Judulnya apa? Penasaran, pengen datang ke dalam taklim para ustaz, para ulama. Berarti dia orang yang memakmurkan masjid, ada iman di dalam hatinya. Dan kalau kita termasuk orang kayak gitu, bersyukurlah terhadap nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipaksain. Kaki boleh melangkah dengan terpaksa. Mungkin fisik boleh duduk di masjid karena terpaksa. Kebetulan lagi istirahat di masjid ada taklim. Kebetulan lagi renovasi masjid ada taklim. Mungkin bisa, tapi perasaan hati nggak bisa dipaksa. Rasa nyaman dan tidak nyaman itu nggak bisa dipaksain. Sehingga kalau hati kita ngerasa nyaman di dalam masjid, berarti kita punya ciri-ciri orang beriman. Harus bersyukur, alhamdulillah sekarang dikasih rasa nyaman. Dulu mah boro-boro ke masjid, dengar azan aja males. Sholat di rumah juga jarang, sering bolong-bolong. Sekarang malah semangat ke masjid, penasaran. Dia ngepoin, dia mantengin terus taklim-taklim di mana, misalnya di Masjid Meruya, di Masjid Sunda Kelapa, di masjid mana. Dia pantengin terus, ada taklim apa sekarang, ada taklim apa sekarang, sampai mabuk taklim coba. Ini kan berarti punya perasaan yang gak bisa dibuat-buat nih. Dan itu harus disyukurin. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hujurat, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Humur rasyidun." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah menjadikan rasa cinta itu terasa indah di dalam hati kalian. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dan itu adalah anugerah, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dibuat-buat. Sedangkan kalau hati kita ngerasa belum nyaman di dalam masjid, maka kita harus banyak-banyak istighfar. Harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Dan memang itulah jawaban paling jujur bahwa hati kita tuh masih lemah imannya, atau bahkan mungkin hampir tidak ada iman. Karena Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man aman." Yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, yang ngerasa nyaman di masjid Allah itu cuma orang yang beriman. Kalau enggak mungkin akan merasa nyaman. Nyaman duduk dalam taklim cuma orang yang beriman. Nyaman sholat berjamaah cuma orang yang beriman. Nyaman sholat sunnah cuma orang yang beriman. Nyaman itikaf cuma orang yang beriman. Nyaman tilawah dan zikir cuma orang yang beriman. Kalau yang lain nyamannya karena lagi renovasi masjid. Nyamannya karena kebetulan masjid itu tempat untuk ngampar, untuk tidur-tiduran, untuk duduk istirahat mah kayaknya terasnya asik, nyaman nih. Kalau itu bukan memakmurkan masjid, tetapi mendatangi masjid. Kalau memakmurkan masjid, amalannya sholat, amalannya sedekah, amalannya zikir, amalannya tilawah, amalannya tarbiyah atau taklim, amalannya itikaf, amalannya dakwah, amalannya bahkan jihad. Kalau ini yang membuat kita merasa nyaman di dalam masjid, insya Allah kita perlu bersyukur karena itu nikmat, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Udah gitu kita bandingin rasa nyaman ini dengan yang tadi, gedean mana? Bukan nggak boleh kita senang dengan tempat-tempat favorit tadi ya, kecuali beer house atau clubbing itu oke lah, itu tempat-tempat yang dilarang. Tapi kalau sekedar kafe, sekedar mall, sekedar laut, sekedar hutan dan seterusnya, tempat-tempat yang masih mubah, boleh-boleh aja kita favorit ke tempat-tempat kayak gitu. Tetapi lebih gedean mana nih perasaan excited kita antara ke masjid dengan tempat-tempat tadi? Gedean mana? Bagi yang senang jalan-jalan, lebih excited mana nih? Jalan ke rumah Allah atau jalan-jalan? Bagi yang senang ke
kafe, lebih excited mana nih? Nongkrong di kafe atau itikaf di masjid? Dan jawabannya tetap yang paling jujur itu kita paling sendiri masing-masing yang tahu. Orang lain nggak tahu karena jawabannya itu istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Hati yang bisa menjawab. Jadi bukan nggak boleh ke tempat-tempat yang masih mubah tadi ya, cuman nggak boleh tempat itu lebih membuat kita excited daripada masjid. Kalau ini yang terjadi berarti tingkat keimanan kita masih lemah. Jadi mau mengukur diri kita mukmin gampang, ukur aja perasaan excited kita kalau di masjid dengan di luar masjid. Kalau sama udah mending nih. Kalau masjid lebih besar, wah ini dah insya Allah man aman, dialah orang yang beriman. Tanya kepada istafti qalbak, tanya kepada hati kita masing-masing. Dan mungkin jawabannya akan menyadarkan kita. Ketimbang kita bilang, ya sih kalau di masjid mah alhamdulillah nyaman, lisan itu yang ngomong teh. Lihat aja saya nyaman di masjid. Itu fisik yang menjawab. Jangan tanya fisik, jangan tanya lisan, tanya hatinya. Mana lebih besar rasa bahagia antara datang ke rumah Allah dengan datang ke tempat-tempat favorit yang mubah tadi. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Itu udah klop tuh. Udah kayak gitu emang sunatullahnya. Sama kayak Nabi bersabda, jika kalian melihat seorang laki-laki sering bolak-balik masjid rumah, maka bersaksilah dia itu orang mukmin. Itu sudah menjadi salah satu ciri-ciri. Karena tanpa ciri-ciri seseorang akan disebut berdusta. Kalau nggak punya bukti, dia bilang saya mukmin, mana buktinya? Buktinya secara perasaan saya senang di masjid, dan secara fisik kalian lebih sering melihat saya mondar-mandir dari satu masjid ke masjid yang lain, atau dari rumah ke masjid, rumah masjid. Ini bukti nih. Karena kalau nggak ada bukti, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi kata Allah mereka itu bukan orang yang beriman. Kenapa disebut bukan orang yang beriman? Kayak pembicaraan bulan yang lalu, nggak sesuai antara ucapannya dengan kenyataan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berbohong kepada Allah dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka, cuman mereka nggak sadar. Masalahnya di mana? Fi qulubihim marad. Masalahnya hatinya berpenyakit. Makanya jawabannya itu jawaban hati. Al-fiqh, fiqhul qulub kata ulama. Pemahaman yang paling tepat itu, yang paling jujur, pemahaman hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hatinya berpenyakit. Dan salah satu ciri hati berpenyakit, gak betah di dalam masjid. Kayak anak kecil, mah pulang yuk. Ini berarti kalau anak kecil masih wajar karena belum ada taklif, belum ada beban hukum. Gak boleh kita bilang, anak saya ini munafik. Gak boleh. Anak kecil usia 7 tahun, mah pulang yuk. Kamu jangan kayak orang munafik, ngajak pulang aja. Enggak, itu mah anak kecil. Karena kalau belum baligh, dia belum kena beban taklif. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salah satu maknanya adalah baligh. Anak kecil nggak mau sholat, wah dasar kamu nih munafik misalnya. Anak kecil dikasih amanah berkhianat, tuh ciri munafik tuh. Di antara 3 ciri. Namanya anak kecil mah biasa kayak gitu-gitu mah. Tapi kalau udah baligh kayak kita, apalagi udah matang nih ilmu dan mentalnya, udah dewasa,
masih merasa tidak betah di dalam masjid. Bukan nggak betah karena alasan yang dibolehkan. Ada orang yang nggak betah, kenapa? Soalnya di rumah banyak kerjaan. Oke. Kenapa nggak betah? Sebentar lagi suami mau pulang, saya belum nyiapin makanan. Oke. Kenapa nggak betah? Soalnya saya mau nyelesain urusan teman saya dan dia butuh saya segera datang. Oke. Itu syar'i. Itu a'dzar yang dibolehkan, uzur-uzur yang syar'i. Tapi kalau nggak betahnya subjektif, saya nggak senang taklim, mending saya streaming aja deh di rumah sambil tiduran. 1. Sholat kan nggak harus di masjid, bisa di rumah. 2. Ngapain sih lama-lama banget di masjid? Udah aja kita jalan deh kemana gitu kan, bisa menikmati hidup juga di luar sana. 3. Kalau alasannya bukan karena uzur, hanya emang nggak nyaman berada di dalam masjid, maka kita perlu muhasabah diri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bukan untuk menilai orang lain, karena orang lain kita harus husnuzon. Iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Jangan sampai kita ngajak teman kita, taklim yuk, di mana? Di masjid. Oh, nggak bisa sekarang, wah, munafik nih. Nggak, jangan langsung menjudge orang lain. No judgment. Tidak boleh menjudge orang lain. Kalau ke orang lain kita pakai tasamuh, kita toleran, kita husnuzon. Oh mungkin dia lagi ada kerjaan. Oh mungkin sampai 1000 alasan. Kalau nggak sanggup bikin 1000 alasan, mending nggak usah macam-macam mikirin tentang orang lain. Udah aja mikirin diri sendiri. Kalau ke orang lain tasamuh, kalau ke diri sendiri tasyaddud. Itu Umar tuh. Kalau ke orang lain dia tolerir, kalau ke diri sendiri dia mah keras. Kita dibalik. Kalau orang lain keras banget, ke diri sendiri sayakan banyak alasan. Terus kita pakai alasan kalau Umar tuh pasti marah. Kalau ke dirinya Umar keras memang, ke keluarganya dia keras, tapi ke orang lain dia sangat toleran dan dia berhusnuzon, kecuali dalam urusan-urusan yang halal, urusan yang haram dan urusan yang wajib. Itu mungkin agak sedikit ditegasi. Makanya muhasabah diri kita tentang rasa nyaman kita berada di dalam masjid. Apalagi kalau misalnya mungkin kita nyaman sih di taklim di masjid, soalnya ustadznya lucu misalnya. Kalau ini beda, bukan masjidnya, tapi stand up komedinya yang kita senang. Kenapa ustadznya? Wah itu ustadznya kayak Uus misalnya. Ustadznya kayak calon tong misalnya. Nah ini mah beda. Ini mah senangnya karena entertain, bukan karena makmurnya masjid. Walaupun nggak salah, nggak masalah juga kalau ada seorang ustadz kadang-kadang membuat suasana lebih agak renyah selama tidak berlebihan. Itu hal yang boleh-boleh aja, asik-asik aja. Cuman kalau yang kita cari itu hanya itu, sehingga kalau ustadznya berubah, wah jangan, saya malasnya kalau ustadz itu terlalu serius, terlalu boring, terlalu ngebosenin misalnya. Ini berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di dalam hati kita. Innama ya'muru masajidallah man aman. Coba bandingkan, setelah kita sering ke masjid, sekarang bandingkan perasaan kita di masjid dengan di tempat-tempat favorit tadi, lebih excited mana? Kalau sama, udah mending. Kalau lebih excited di masjid, wah ini mah keren banget. Dan kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kayak gitu ngomongnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya hidayah kepada kebaikan ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kemudian poin kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan khairul bilad indallahi masajiduha atau biqa. Ada beberapa riwayat hadis, sebaik-baik tempat di muka bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi di sisi Allah adalah aswaq atau pasar. Perlu kita kasih catatan pinggir, ini bukan berarti kita harus di masjid terus dan gak boleh ke pasar. Apalagi sekarang pasar-pasar mah udah pasar modern, mall, masjidnya juga bagus-bagus ya. Di mall udah ada masjid. Jadi bisa dibilang sebaik-baik tempat dan seburuk-buruk tempat mah udah nyatu sekarang teh. Pasar dan masjid udah nyatu. Jadi
syubhat namanya. Enggak, bercanda. Kalau dulu kan jelas nih, hak batil. Sekarang hak batil kan apa? Jadi yaltamis, jadi nyampur gitu ya. Yalbis, jadi nyampur. Berarti udah agak-agak syubhat gitu. Kata orang. Enggak, ini berarti udah mengangkat derajat pasar dengan adanya masjid. Jangan dibalik ya. Wah, itu di pasar tuh ada masjid keren loh. Soalnya masjidnya ada di pasar yang paling keren. Jangan sampai masjid ini jadi keren gara-gara pasar. Harusnya pasar itu jadi keren gara-gara masjid. Pasar, saya males ke mall itu, kenapa nggak ada masjidnya? Itu keren. Ke sana yuk. Mallnya keren loh. Tapi sholatnya gimana? Ada kok, ada masjidnya di basement misalnya. Ini mah berarti masjid diangkat oleh pasar. Orang datang ke sana tuh gara-gara pasar. Masjid mah kebetulan juga ada di basement, ya udah. Walaupun karpetnya nggak pernah diganti. Sampai kalau kita mau sujud harus tahan nafas. Kalau 4 kali sujud atau 8 kali sujud, 8 kali pas i'tidal, siap-siap, tahan nafas. Allahu Akbar. Kalau imamnya khusyuk banget, lama tuh akhirnya habis juga nafasnya. Aduh, ini imamnya. Saking nggak nyamannya karpet yang nggak pernah diganti misalnya. Tapi ada beberapa masjid, alhamdulillah sekarang beberapa mall yang masjidnya udah bagus. Bahkan beberapa perumahan atau apartemen yang udah one stop living udah ada masjidnya. Cuman lucunya ya, saya dulu pernah ikut pelatihan properti. Dulu saya pernah usaha properti kecil-kecilan, ikut kayak training gitu, training properti. Kebetulan yang trainernya itu bukan muslim, jadi dia bikin beberapa kriteria properti yang susah dijual. Satu, yang dekat dengan kuburan. Kalau itu saya bilang, oh oke deh kalau gitu. Saya juga malas cari rumah yang dekat kuburan. Satu, soalnya kalau kata orang Sunda, sieun, takut gitu. Rumah dekat kuburan. Dua, di bawah tegangan tinggi. Jadi jangan beli rumah di bawah tegangan tinggi karena jualnya susah. Yang saya nggak setuju 3 nih, dekat masjid. Dan kata dia, soalnya berisik. Ya, untung dulu belum ditaruh di sosial media, bisa didemo itu ya. Dia bilang kalau dekat masjid jangan, soalnya susah jualan rumah yang dekat masjid, berisik kata dia. Hah? Saya langsung, perasaan saya selama ini ya, kalau nyari rumah cari yang dekat masjid, biar gampang ke masjidnya. Tapi ternyata emang riset dia itu non muslim, terutama teman-teman yang dari Chinese misalnya nyari rumah pasti kan yang jauh dari masjid tuh, soalnya di masjid suka ada sholawatan, suka azan, suka kadang-kadang ada acara gitu, jadi ramai, menurut mereka kurang nyaman. Kalau kita sebagai muslimah pasti nyari nyari rumah yang dekat masjid. Walaupun sebetulnya dulu di zaman Nabi ada yang kayak gitu, seorang laki-laki dari Bani Salamah mau beli tanah yang dekat masjid, mau dibangun rumah. Nabi tanya, memang rumah kamu di mana? Di Bani Salamah ya Rasul. Terus saya pengen beli rumah di sini biar dekat dengan masjid. Nabi bilang sebaik-baik yang sholat itu adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Terus dia nggak jadi beli rumah di dekat masjid. Kalau kita sholat satu shaf, ini pahalanya mah yang paling banyak tergantung jaraknya ke masjid. Makin jauh rumahnya dari masjid, makin banyak pahalanya. Walaupun yang dekat rumahnya ke masjid juga bisa dapat pahala banyak, dengan syarat sebelum ke masjid tawaf dulu, muter-muter keliling-keliling komplek dulu. Ngapain lo? Biar jauh dari masjid. Ini agak-agak lebay mungkin ya. Tapi maksudnya di situ ada semacam motivasi dari Rasulullah. Nggak masalah kalau rumah kamu jauh dari masjid, karena justru langkah kaki yang semakin banyak menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Walaupun nggak masalah juga kalau rumahnya di sebelah masjid. Bukankah rumah Nabi itu satu dinding sama masjid? Rumahnya Aisyah di sebelah masjid. Jadi Nabi rumahnya di sebelah masjid. Cuman Nabi mengatakan kepada anak Bani Salamah tadi, udah nggak usah beli tanah di sini, soalnya yang paling besar pahalanya yang paling jauh dari masjid. Sehingga dari situ muncul sebuah rumus fikih, kaidah fikih. Rumusnya al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu terhadap amalan seseorang tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi kalau orang beramalnya sama-sama sholat berjamaah, shaf pertama takbiratul ihram bareng dengan imam, maka balasannya tergantung tingkat kesulitan mereka dalam melaksanakan ibadah itu.
Misalnya anak muda sama orang tua, masjidnya naik tangga, maka orang tua dapat pahala lebih gede daripada anak muda. Kenapa? Untuk naik tangga aja orang tua udah ngos-ngosan. Kedua, rumahnya lebih jauh yang mana? Ternyata yang di sebelah kanan rumahnya lebih jauh, maka pahalanya lebih gede daripada yang rumahnya lebih dekat. Atau secara fisik, yang kedua ini cacat, dia buta misalnya, atau dia pincang, tapi dia mau ke masjid, maka pahalanya lebih besar daripada yang fisiknya sempurna. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang datang taklim ke Meruya, jaraknya jauh, macet-macetan, hujan-hujan, terus juga perjalanannya lama, sejam 2 jam, maka pahalanya lebih besar daripada yang rumahnya di dalam satu komplek. La tayas, jangan berputus asa, dan la tahzan, jangan berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau curang dalam memberi balasan kepada hambanya. Masjid itu tempat yang paling Allah suka di muka bumi. Sehingga orang yang paling Allah suka di muka bumi yang paling sering ke masjid. Jadi analoginya ke sana. Kalau kita mau tahu siapa orang yang paling dicintai Allah di muka bumi, adalah orang yang paling sering ke tempat yang paling Allah suka. Dan tempat yang paling Allah suka itu adalah masjid. Kita boleh ke pasar, tetapi jangan sampai semangat kita ke pasar tadi lebih besar daripada ke masjid. Di situ nanti akan ketahuan kira-kira Allah kepada kita melihatnya dengan pandangan apa. Kasih sayang Allah kepada kita sebesar apa. Kita jadi orang yang levelnya di mata Allah, derajatnya seperti apa? Istimewa, VIP, VVIP, atau economic class, atau biasa aja? Tergantung sesering apa kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Makin kita sering memakmurkan masjid, maka itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masjid yang pertama dibangun. Kalau kita baca surat At-Taubah juga, itu ada di ayat 108 ya, tentang bagaimana Allah cinta kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, karena memang masjid ini tempat yang paling Allah cinta. Di ayat 108 itu Allah berfirman, La taqum fihi abada lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, min awwali yaumin, sejak hari pertama dia dibangun, ahaqqu an taquma fih, lebih berhak untuk didirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalamnya ada banyak laki-laki, yuhibbuna ayyatatahharu, suka untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka, cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Jadi masjid ini adalah tempat yang paling Allah cinta. Sehingga orang yang datang ke masjid adalah tamu Allah, dan mereka lah hamba-hamba Allah yang paling Allah istimewakan, yang paling Allah cinta. Setiap kali kita memakmurkan masjid Allah, Allah memakmurkan surga kita di akhirat. Setiap kali kita datang ke rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi surga kita dan mendandani surga kita. Setiap kali kita datang ke rumah Allah, setiap kali itu juga Allah menjatuhkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan kalau kita sering datang ke masjid, jadilah kita orang yang sangat dikenal oleh para malaikat dan penduduk surga, sehingga nama kita ditulis di lauhah. Lauhah itu spanduk-spanduk surga. Di dalam surga itu banyak spanduk. Ada kain panjang digantung di pohon-pohon surga dan ditulis namanya, dan nama yang ditulis di sana benar-benar nama yang ada di KTP kita, kecuali kalau kita pakai nama panggilan yang lain. Misalnya di KTP nama kita Dewi, itu susah ditulis di sana. Jadi nama-nama yang tidak boleh itu nggak ditulis di surga. Namanya Wisnu nggak akan ditulis, Krishna
Dewi, apalagi kalau namanya Tuhan. Nah ini susah ditulis nih. Siapa namanya? Tuhan, nggak mau ditulis. Namanya misalnya setan, iblis. Ini kan ada orang yang namanya kayak gitu saking ngefans ya. Kalau ini namanya harus diganti. Namanya misalnya KTP nggak bisa diganti, tapi ganti kunyah namanya. Ganti panggilan nggak masalah. Namanya Teh Dewi, panggilannya Aisyah. Nanti di surga ditulis Aisyah dalam kurung Dewi. Karena Allah tidak mau menyebut nama-nama berhala. Padahal Allah itu menyebut nama-nama hamba yang Dia cintai. Bukankah hadisnya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan bilang kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Fulan itu nama di KTP kita. Maka cintailah dia. Sehingga akhirnya Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril bilang ke semua malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Aku pun mencintainya. Maka cintailah dia. Sehingga seluruh malaikat mencintainya. Lalu para malaikat turun ke bumi, memberitahu kepada seluruh makhluk bahwa Allah, Jibril, malaikat mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh alam semesta mencintainya. Dan mereka mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Ini kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah banggakan dia tuh. Berkali-kali Allah nge-mention Jibril. Jibril, nih hambaku nih. Nge-mention malaikat. Malaikat, nih hambaku, followin dong. Di-follow sama malaikat. Tiba-tiba followersnya naik ribuan. Bukankah Allah menciptakan malaikat setiap hari? Dan diantara malaikat itu ada yang khusus diciptakan hanya untuk mendoakan hamba-hamba yang dicintai Allah. Cuma itu tugasnya. Kan ada malaikat yang tugasnya membawa rezeki dari Allah. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Ada malaikat yang tugasnya jodoh-jodohin, mak comblang gitu deh. Jadi malaikat ini kerjaannya nyari jomblo. Mana jomblo? Ini temuin gitu. Ini malaikat khusus nyari para jomblo. Terutama jomblo-jomblo fisabilillah dicariin sama dia. Ada juga malaikat yang tugasnya khusus, yaitu apa? Mendoakan orang-orang yang dicintai Allah. Jadi diciptakan, hari dia diciptakan, hari itu juga dia bilang, ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, maafkan si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Ada malaikat, dan setiap hari ada malaikat yang Allah ciptakan kayak gitu. Saking Allah cinta kepada hamba-hambanya dan ingin didoakan oleh lebih banyak malaikat. Mungkin dia nggak terkenal di bumi, bukan selebgram di bumi, tapi dia selebgram di langit. Nanti kalau di padang mahsyar ketemu sama malaikat kan nggak pernah lupa ya. Sifat pelupa kan cuma manusia kan. Malaikat mah nggak pelupa. Jadi sekali ngeliat wajah kita di Instagram langit, itu malaikat langsung ingat tuh. Pas ketemu di padang mahsyar, kamu itu ya si fulan ya? Ya, wah kamu mah terkenal banget. Saya juga nge-follow kamu loh, sering nge-like kamu, sering apa. Malaikat mah gitu. Cuma dengan bahasa Instagram. Kita mungkin gak bisa ngelihat followers kita dari malaikat dan jumlahnya berapa. Dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah pasir di pantai. Banyak sekali. Setiap hari Allah menciptakan malaikat. Bahkan ada malaikat yang setiap hari diciptakan 70.000 malaikat. Tugasnya cuma satu, sujud. Hari ini ciptain 70.000, langsung sujud. Besok ciptain lagi 70.000, langsung sujud. Bayangin setiap hari 70.000 malaikat diciptakan. Tugasnya cuma sujud kepada Allah SWT. Dari dia lahir sampai dia dimatikan, kiamat, kerjaannya cuma satu, sujud aja kepada Allah. Ada malaikat yang kayak gitu. Makanya kalau manusia gak mau sujud, bagi Allah tuh gak ngaruh. Banyak makhluk lain yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih sujud kepada Allah. Nah ada juga tadi malaikat kerjaannya ngepoin manusia. Ada malaikat yang kerjaannya ngepoin? Ada. Ini mah bahasa kita ya. Kalau bahasa hadis kata Nabi, setiap hari Allah mengutus malaikat-malaikat untuk mencari majelis zikir di muka bumi. Sampai malaikat itu berjalannya ke gang-gang, turuqat. Kalau syawari', kalau jalan raya itu syawari'. Kalau turuqat itu jalan-jalan kecil. Sampai malaikat itu masuk ke gang-gang kecil, nyari mana majelis yang disebut nama Allah di dalamnya. Lalu pas sudah nemu, kayak kita ngepoin di Instagram, nemu nih, ada satu postingan zikir, ada satu majelis orang lagi berzikir pada Allah, maka malaikat ini akan memanggil semua teman-temannya yang lagi pada ngepoin juga, halumu ilayya, nge-mention gitu ke teman-temannya, kesini, ini ada majelis zikir nih,
Akhirnya semua malaikat mengurumuni majelis itu di masjid. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang datang, kalian ngapain rame-rame di situ? Kalau bahasa kita mah. Kata malaikat, ini ya Allah, lagi ada sekumpulan orang menyebut-nyebut namamu, berzikir kepadamu, mengingat engkau ya Allah. Lalu Allah nanya dan Allah lebih tahu jawabannya. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Gimana kalau mereka sudah pernah melihat aku? Kata malaikat, pasti mereka akan terus menyebut namamu, gak akan ngapa-ngapain lagi selain berzikir ya Allah, saking takjub dengan kebesaranmu. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka minta surga ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, gak pernah. Gimana kalau mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, pasti mereka tidak akan berhenti untuk terus berdoa supaya mendapatkan surga. Allah tanya lagi, apa yang mereka berlindung? Mereka berlindung dari neraka ya Allah. Memangnya mereka pernah melihat neraka? Gak pernah. Gimana kalau mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, pasti mereka akan menangis sepanjang hari dan akan berlindung dari api neraka. Lalu Allah mengatakan, wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan menjanjikan bagi mereka apa yang mereka minta. Tiba-tiba ada malaikat yang ngomong gini, ya Allah, boleh saya ngomong? Apa? Itu ada di antara mereka tuh yang sebetulnya duduknya bukan karena ilmu, bukan karena zikir, kebetulan doang dia ada di situ. Mungkin lagi tidur, tiba-tiba ada majelis ilmu. Mungkin lagi istirahat, tiba-tiba ada majelis ilmu. Gimana dengan dia ya Allah? Masa kena juga? Kata Allah, mereka dan semua yang ada di situ. Gak sengaja doang datang ke masjid dapat rahmat. Gimana kalau sengaja? Ini kenapa Allah sangat mencintai masjid ini. Orang gak sengaja doang datang ke masjid dapat rahmat. Gimana kalau sengaja? Semuanya dapat. Sehingga akhirnya para malaikat pun mengelilingi mereka dan Allah meliputi mereka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat mengelilingi mereka. Ini sekarang nih insyaallah kalau kita ikhlas, kita aja nggak ngelihat nih malaikat banyak loh. Ada yang mau pesan? Malaikat tolong sampein ke Allah ya jodoh saya, jangan lama-lama, entar lagi ya. Kalau bisa tahun ini, bilang aja ke malaikat. Malaikat bilang amin, Allah gitu. Dimention ke Allahnya. Allah ada mention banyak nih dibuka sama Allah. Oh minta jodoh, ya udah deh sekarang aja deh. Kasih tahu ke dia. Pulang dari Masjid Al-Ikhwan langsung dapat di tangga masjid misalnya. Ini kalau kita yakin sebetulnya nih ada malaikat nih lagi ngelilingin hafat alaihimul malaikah mengelilingi kita, cuman takdir Allah kita nggak boleh ngelihat. Karena kalau kita bisa ngelihat mungkin kita akan lari seperti Rasulullah lari ketika ngelihat Jibril. Kan malaikat gede-gede banget ya. Bayangin nih masjid ini penuh dengan malaikat. Wah kita mah nggak berani masuk soalnya malaikat gagah-gagah gitu. Dan wujud aslinya tuh nggak kayak yang digambarkan manusia sempurna. Itu mah bukan wujud asli, wujud jelmaan. Kayak Jibril menjelma sebagai laki-laki datang kepada Nabi mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu jelmaan. Kalau Jibril yang asli, Nabi cuma 2 kali pernah ngelihat Jibril yang asli. Sekali pas wahyu pertama, yang kedua pas Mi'raj ke langit. Cuma 2 kali itu doang ngelihat Jibril dengan wujud yang sebenarnya. Sisanya menjelma basyaran sawiyan sebagai laki-laki yang sempurna. Coba kalau cewek-cewek pada ngelihat malaikat basyaran sawiyah, kita mah udah nggak ada yang ngelihat ya. Silau men, pas ngelihat ada malaikat tuh lagi duduk di pojok situ basyaran sawiyah, keren banget, ganteng banget nih cowok paling, wah ngelihat Yusuf aja ngiris tangan nggak berasa kan, apalagi ngelihat malaikat. Jadi kalau mau di operasi yang kecil gitu, bedah kecil, lihat aja malaikat. Kata dokter dibius dulu yang Neng. Enggak, saya mau ngelihat malaikat aja. Ngelihat malaikat jadi nggak perlu dibius. Dibedah nggak sakit. Neng nggak sakit? Enggak, kenapa? Ngelihat malaikat mana? Ya Pak Dokter. jadi lebay gitu jadi. Dokternya langsung pingsan. Ini kalau duduk di masjid nggak sengaja aja Allah kasih rahmat. Karena tempat yang paling Allah suka di muka bumi itu masajiduha. Sedangkan kalau ke pasar nggak sengaja aja Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rahmat dari dia kecuali jika dia berzikir ketika berada di pasar. Tahu zikir ketika di pasar kayak gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd
yuhyi wa yumit, ditambahin biyadihil khair. Kalau zikir setiap pagi 100 kali mah nggak pakai biyadihil khair. Tapi kalau yang khusus pasar ada kalimat biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ada biyadihil khair? Supaya kita nggak lupa bahwa yang di tangan Allah lebih baik daripada yang di pasar. Wa ma indallahi khairun. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di pasar. Jangan sampai gara-gara kita ngirain yang di pasar itu terbaik, kita jadi berbuat curang demi mendapatkannya. Kita jadi mengambilnya dengan cara yang syubhat, dengan cara yang haram. Kita harus ingat bahwa oh, gak apa-apa deh saya akan dapat ini kalau emang dia syubhat. Soalnya wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Ini poin kedua, bahwa masjid tempat yang paling Allah cintai, sehingga orang yang ke masjid adalah orang yang paling Allah cintai. Poin yang ketiga, Allah menitipkan banyak sekali keajaiban di masjid. Rata-rata keajaiban itu terjadi itu di masjid. Mungkin salah satu cerita unik yang mungkin saya bisa share sebagai saksi dari adik saya sendiri. Kan saya mah orang Aceh, tinggal di Banda Aceh. Dan termasuk korban tsunami juga, walaupun bukan saya yang korbannya. Saya waktu itu masih kuliah di Mesir. Tapi keluarga saya termasuk ibu saya meninggal, kakak saya meninggal di tsunami, rumah saya habis. Adik saya yang selamat cerita nih, itu air ketika ngelewatin masjid tuh kayak kebelah. Dan bukan cuma masjid yang kita lihat di TV ya, masjid yang di tengah kampung habis semua, tinggal satu masjid doang. Ternyata yang kayak gitu mah banyak di Aceh. Masjid-masjid bukan cuma nggak hancur, airnya tuh kayak kebelah gitu. Kalau misalnya rumah bukan cuma airnya kebelah, digulung sama air. Bahkan di perumahan saya itu, mungkin Kemal tahu tuh, di daerah Ajun, di perumahan saya tuh ombaknya tuh baru pecah. Jadi naik, pecahnya itu di rumah saya, di komplek rumah saya. Itu jarak dengan lautnya sekitar 7 kilo. Dan tinggi air kata adik saya sekitar 25 meter sampai 30 meter tingginya air. Tinggi banget tuh airnya. Kalau yang kita lihat di lantai satu rumah yang udah ada di video itu mah airnya udah surut. Kayak gitu tuh. Tinggal satu lantai rumah, lantai kedua nggak kena. Kalau pas awal-awal naik, itu pohon kelapa tuh tenggelam. Pohon kelapa di Aceh kan tinggi-tinggi. Pohon kelapa pantai soalnya itu tenggelam kata adik saya. Dan suaranya tuh kayak suara letupan-letupan, kayak ada yang nabrak-nabrak dinding pecah gitu. Dari kejauhan mereka kira itu angin. Adik saya lari duluan, kan dia laki-laki, cowok lari duluan. Ibu sama kakak saya ketinggalan di belakang karena perempuan. Pas dia udah lari duluan, dia ingat ibu, balik lagi. Emak ketinggalan, akhirnya dia balik lagi. Harusnya dia mungkin gak akan gulung ombak kalau dia lari duluan, tapi karena ingat emak sama kakak, dia balik lagi. Pas balik udah kelihatan airnya hitam, tinggi naik, kayak ada gedung yang datang tinggi banget gitu, sampai kayak menutupi matahari, saking ada kayak ada bayangnya. Karena udah gak mungkin lagi lari dan airnya cepet banget, akhirnya adik saya, kakak dan ibu tuh pegangan tangan menghadap ke air, jadi kayak film gitu. Dan kata adik saya benar-benar pegangan tangan. Kita pegangan tangan, udah nggak niat lari lagi, udah nggak mungkin lari, udah zikir-zikir. Pas kena air, kegulung kayak blender gitu, di dalam air kerasa gitu. Kelepas tangan ibu dengan kakak, adik saya di tengah kelepas. Pas udah kelepas, udah nggak tahu apa-apa lagi. Tiba-tiba adik saya pingsan, sadar-sadar udah nyangkut di atap rumah orang. Itu yang membuat dia selamat. Tapi punggung dia kebelah, kaki dia ininya habis ke baret gitu dengan seng atau balok atau apa, pokoknya kebelah aja sampai kelihatan tulang. Di sini juga kelihatan tulang, cuma alhamdulillah selamat. Sekarang tinggal di Riau, udah punya pesantren, udah jadi kiai sekarang gitu. Nah, ibunya sama kakak udah kegulung, udah terblender gitu. Pas udah air surut ternyata ketemu di halaman rumah, nyangkut kena pohon, akhirnya nggak sampai ke bawah air dan dikuburkan secara massal. Dia cerita pas kejadian itu, saya punya adik dua-duanya korban tsunami, tapi selamat dua-duanya. Yang satu udah lari duluan, yang gede mah lari nggak balik. Kalau yang kecil lari balik lagi nih, yang gede lari aja, lari sampai ke masjid. Kata dia, saya heran melihat ketika saya lihat di masjid, airnya tuh sampai di masjid tuh nggak masuk ke masjid, ngebelah gitu airnya tuh. Allah kasih mujizat, sehingga beberapa masjid memang benar-benar seolah-olah nggak kena tsunami sama sekali, padahal bangunan di sekelilingnya tuh habis semuanya. Bayangin kekuatan air bisa bawa kapal PLN ya,
yang berat banget itu berapa ribu ton, berapa juta ton tuh, sampai ke tengah kota. Setelah sampai di tengah kota nggak bisa dibalikin lagi ke laut. Cuma ombak yang bisa bawa, nggak ada teknologi yang bisa membawa balik kapal itu ke laut sehingga jadi museum tsunami. Nggak ada yang sanggup. Dan di bawahnya itu rumah-rumah penduduk udah kelindes sama kapal PLN yang gede banget. Dan ketika saya pulang ke Aceh, saya ngelihat kapal PLN-nya satu masjid ini dengan halamannya tuh kapal doang, malah lebih gede lagi itu di tengah kota. Kekuatan air kayak gitu, tapi bisa bikin masjid yang terbuat dari, kan di sana mah banyak masjid yang terbuat dari papan, itu masih berdiri utuh loh. Ini keajaiban Allah SWT. Rumah habis, tempat-tempat ibadah yang lain habis, cuma rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang berdiri kokoh, seolah-olah tidak disentuh oleh air sama sekali, ngebelah airnya. Ini artinya ada keajaiban di masjid. Sehingga siapapun yang menginginkan keajaiban dalam hidupnya, datanglah ke rumah keajaiban. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu masjid. Makin kita sering ke masjid, makin banyak keajaiban terjadi dalam hidup kita. Ada masalah, ke masjid. Tinggal di mihrab masjid. Nggak mau mendatangi istrinya. Beberapa belas malam, hampir 1 bulan nggak datang ke rumah istri-istrinya. Sampai akhirnya istri-istrinya khawatir, ini kita diceraikan apa enggak ya, kok Nabi nggak pernah mau datang ke kita lagi. Kita samperin nggak mau ngomong, diam aja Nabi mah di mihrab masjid. Ini keajaiban terjadi di rumah tangga Nabi gara-gara ke masjid. Akhirnya istri-istri Nabi termasuk Aisyah penasaran dan khawatir, jangan-jangan Nabi sudah menceraikan kita. Maka mereka pun mengutus Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, pergilah ke Rasulullah, bujuklah Rasulullah, tanya ke Rasulullah apakah Rasulullah sudah menceraikan kami. Kalau tidak, datanglah ke rumah kami minta maaf. Akhirnya Abu Bakar datang ke Rasulullah. Rasulullah lagi berzikir di mihrab. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, itu istri-istrinya lagi pada khawatir. Gimana tuh ya Rasul? Kata Abu Bakar. Rasulullah diam aja, nggak mau ngajak ngomong Abu Bakar, diam aja. Akhirnya Abu Bakar balik lagi ke rumah istrinya, ke rumah anaknya istri Rasulullah itu Aisyah. Gimana ayah? Nggak ada jawaban dari Rasulullah. Makin khawatir, Abu Bakar aja nggak bisa ngebujuk Rasul. Sampai berkali-kali datang nggak berhasil. Akhirnya pakai Umar, ngelobi Umar, Hafsah yang datang, anaknya Umar. Ayah, bujukin Rasul dong. Umar kan marah kan? Kalian sih bikin masalah aja, bikin Rasulullah kecewa. Kalau Allah mau, Allah akan menggantikan untuk dia istri yang lebih baik daripada kalian. Turun tuh ayat surat At-Tahrim. Kalau kalian tidak bertobat, Allah akan menggantikan untuk dia istri yang lebih baik, solehah, perawan, kan gitu ya. Persis kayak kata-kata Umar. Akhirnya Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan istri-istrimu? Apakah engkau menceraikan mereka? Kenapa engkau tidak pulang ya Rasulullah? Rasulullah diam aja. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah anaknya, marah-marah lagi, balik lagi ke sini. Ya Rasulullah gimana tuh? Baru kemudian Rasulullah membuka matanya dan memandang kepada Umar dan mengatakan, tidak wahai Umar, aku tidak menceraikan mereka. Langsung Umar takbir, Allahu Akbar gitu. Pas Umar takbir, kedengaran ke rumah istri-istri Nabi, mereka paham Umar tidak bertakbir kecuali gembira. Baru mereka mengatakan Alhamdulillah, berarti Rasulullah belum menceraikan kita. Buktinya apa? Takbirnya Umar bin Khattab yang keras banget, Allahu Akbar, ternyata belum diceraikan. Akhirnya Umar balik lagi ke istri-istri Nabi dan menasihati mereka. Setelah beberapa belas malam baru Nabi kemudian mendatangi istri-istrinya, itu pun setelah turun ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kalau ada masalah rumah tangga, ke masjid deh. Jadi kalau lihat ada yang lagi itikaf di masjid, biasanya lagi ada masalah di rumah. Kenapa ini Ganjar di masjid aja? Lagi ada masalah. Saya kadang-kadang suka dicurigai sama teman-teman di Al-Latif. Ustadz, biasanya nggak langsung itikaf habis salim, lagi ada masalah ya. Wah, ketahuan. Saya kalau lagi ada masalah itikaf di masjid, ketahuan sama orang-orang gara-gara materi ini nih. Soalnya kalau lagi ada masalah ke masjid. Dan saya ngebuktiin tuh kalau lagi ada masalah dengan pasangan, dan saya yakin tidak ada rumah tangga yang nggak pernah cekcok. Pasti ada. Jangankan rumah tangga kita orang biasa aja, rumah tangga Nabi soleh, istrinya soleha aja bisa berbeda pendapat. Itu wajar, hal yang wajar, bukan aib. Nabi aja yang lebih soleh dari kita dan istrinya lebih soleha dari istri kita, tetap aja ada masalah rumah tangga. Apalagi kita yang tidak sesoleh Nabi dan istri kita tidak sesoleh istri Nabi. Jadi wajar banget ada masalah rumah tangga. Dan saya ngerasain kalau lagi ada masalah dengan pasangan saya, ke masjid tuh. Ada masalah, wah nggak nyaman, langsung wudhu ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi kalau pas lagi nggak nyaman, pas azan, udah ke masjid gitu. Lagi ada masalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya ya, emang nih harus ke masjid nih. Datang ke masjid. Pas udah ke masjid, doa.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Masalahnya nggak bisa baca doanya, Ustaz. Hafal dulu doanya. Nanti begitu ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sujud terakhir baca tuh doa. Apa arti doa itu? Ya Allah, beri kami jalan keluar dari kesempitan. Beri kami kelapangan dari kesempitan, jalan keluar dari kebuntuan dan kemudahan dari kesulitan. Itu doa-doa yang luar biasa. Setengahnya diambil dari surat Al-Kahfi, setengah lagi ditulis oleh para ulama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Biasanya saya pulang ke rumah ada aja cara untuk bisa nyaman lagi dengan pasangan. Ada aja. Bisa caranya kedatangan tamu. Jadi tadi ke masjid doa sama Allah, ya Allah, saya emang nggak mau gini-gini amat sama pasangan, saya pengen yang nyaman lagi, ketawa-ketawa lagi. Soalnya kalau kayak gini mah saya nanti disuruh tidur di sofa, Allah, kan gitu ya, curhat sama Allah gitu. Atau nanti nggak ada yang buatin kopi lagi, ya Allah, kalau bisa pulang dari masjid saya mau udah nyaman lagi dengan istri saya. Doa. Pulang dari masjid tiba-tiba ada tamu. Tamunya ngajak ngobrol, namanya ada tamu kan kita jadi ikut ngobrol tuh. Karena udah terlanjur ngobrol, pas tamu pulang udah biasa lagi. Ada cara kayak gitu. Atau bisa juga caranya anak nih. Tiba-tiba anak ngelihat ayah ibunya diam-diaman. Dia manggil saya Baba, manggil istri saya Umi. Baba, lagi marahan ya sama Umi ya? Diledekin, akhirnya digojok-gojokin gitu. Udah gara-gara diledekin sama anak kita ketawa lagi. Atau anak caper ngajak main bareng, Bapak sini main bareng, kayak misalnya Yahya 2 tahun caper ngajak main ayah dan ibunya, akhirnya gara-gara main bareng sama anak jadi santai lagi. Atau anak ngajak keluar, udah lama nih nggak jalan bareng, udah lama nih nggak nonton, misalnya ada film kartun bagus tuh untuk anak-anak, dia juga mantengin. Wah, ada Bapak nih, ada film kartun bagus nih. Kalau film kartun kan boleh kan, kata Bapak juga kan, nggak ada yang jorok-joroknya. Ya udah ayo nonton, pulang udah santai lagi. Selalu ada cara dari Allah. Yang penting datang dulu ke Allah deh. Ada masalah dikit, datang ke masjid. Bahkan termasuk kalau kita ada masalah pengen cepat diberikan jodoh, masjid tempatnya. Bukan cari jodoh di masjid ya, bukan ngecengin, oh ada talim nih, lihat ke belakang deh, pura-pura pegal gitu. Pegalnya ke belakang gitu. Kalau kayak gitu nggak akan dapat, soalnya ngelihatnya sekilas, dia harus lama ngepoin gitu ya. Nah, gimana caranya datang ke masjid dapat jodoh? Ya kayak cerita sahabat Nabi. Mungkin bagi yang pernah dengar ceramah saya yang sebelumnya, ada kisah Julaibib namanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi yang budak miskin dan fisiknya biasa banget. Kan kita nggak boleh bilang sahabat Nabi jelek ya. Tapi biasa banget. Nggak ada yang menarik dari Julaibib. Nggak punya harta, nasabnya biasa, fisiknya juga biasa. Setiap kali dia datang ngelamar cewek, itu ditolak sebelum ngelamar. Udah nggak usah, udah tahu ya, balik lagi. Belum ngelamar juga udah ditolak. Kayak mau nge-follow Instagram, udah di-block duluan, nggak bisa masuk gitu. Saking nggak ada yang mau sama Julaibib, nggak ada cewek yang mau jadi jadi istri Julaibib, nggak ada bapak yang mau jadi mertuanya Julaibib. Bahkan budak aja nolak, apalagi orang merdeka coba. Akhirnya karena berkali-kali ditolak, Julaibib sedih. Balik ke masjid, duduk aja di masjid ngelamunin, kok nasib saya gini amat ya. Orang semuanya punya pasangan. Kalau lagi malam mingguan jalan berdua, saya mah sendiri aja misalnya ya. Ini jadi nelangsa gitu. Baper sendiri. Tiba-tiba Nabi datang di sebelah Julaibib terus bilang, "Julaibib, ada apa?" Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, enggak ada tuh cewek yang mau saya jadiin istri. Tapi nggak apa-apa deh. Kira-kira Rasulullah, kalau saya nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya?" Udah mulai putus asa nih. Kalau nggak dapat di dunia, dapat nggak di akhirat? Jadi kalau ada teman ngomong kayak gitu tuh ciri-ciri udah putus asa. Udah sering ditolak kali ya. Ya udah deh, saya mah nikahnya di surga aja. Itu mah bahasa-bahasa putus asa. Julaibib udah mulai putus asa. Kira-kira kalau nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, tenang aja Julaibib. Kamu akan Allah berikan istri di dunia dan di akhirat. Yang cantik, yang solehah, yang kaya, yang baik di dunia dan di akhirat. Julaibib kaget. Rasulullah bercanda, tapi dia serius. Rasulullah bercanda pengen penegasan aja. Rasulullah bercanda,
Beneran, kata Rasulullah. Gimana ceritanya? Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana ceritanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kamu pergi ke kepala suku Fulan bin Fulan. Bilang ke dia, Rasulullah melamar anak kalian, putri kalian untuk nikah sama saya, sama Julaibib. Datang Julaibib. Beneran nih Rasulullah, beneran. Pakai nama saya deh, pakai nama sakti nih Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julaibib, pembantu Rasulullah. Mangga, masuk. Apa yang bisa kami bantu untuk Rasulullah? Enggak ada titipan salam dari Rasulullah. Oh ya, alaika wa alaihissalam. Ada apa Julaibib? Kata Julaibib, ini malu-malu mau ngomong gimana ya, saya susah mau ngomongnya, gitu. Malu-malu gitu kan. Akhirnya Julaibib bilang, udah nggak usah malu-malu, udah kayak orang lain aja, ngomong aja. Julaibib, ada apa tuh? Julaibib bilang, Pak, ini ada titipan dari Rasulullah. Titipan apa? Rasulullah ingin melamar anak bapak. Oh gitu? Untuk saya. Kalimat untuk sayanya nih yang bahaya nih. Kalau untuk Rasulullah mah siapa sih yang nggak mau jadi mertua Rasul kan? Rasulullah pengen melamar putri bapak. Untuk sayanya tuh ada spasi dulu, ada jeda, bikin orang deg-degan, udah semangat, jatuh lagi. Untuk kamu mau nolak langsung nggak enak. Ini mah utusan Rasulullah kan, pesanan Rasulullah, mau diterima lebih nggak enak lagi. Coba gimana? Akhirnya mikir, oh gitu ya, beneran ini teh dari Rasulullah. Ya kamu nggak lagi mimpi gitu. Beneran ini dari Rasulullah. Oh gitu ya. Ya udah Julaibib, gini aja, kamu tunggu ya, saya pengen musyawarah dulu sama istri saya mau minta pendapat istri. Oh boleh Pak, tungguin dia di ruang tamu. Dia ke belakang nih si bapak, mau sini mah, musibah. Ada apa Pak? Wah ternyata ada Julaibib di depan. Emang kenapa dengan Julaibib? Ya dia datang bawa Nabi lagi tuh. Bawa Nabi gimana? Rasulullah suruh kita menikahkan putri kita dengan Julaibib. La haula wala quwata illa billah. Langsung tuh untung nggak bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Masih bilang la haula wala quwata illa billah. Gimana tuh Pak? Ya gimana ya? Cara nolaknya yang baik-baik biar Rasulullah nggak tersinggung. Rame di belakang. Akhirnya putrinya keluar mendengar suara ibu bapaknya rame. Pak, Ma, ada apa kok rame-rame? Kata, sini dulu nak. Ada apa? Ini ada Julaibib di depan. Julaibib yang mana? Itu pembantu Rasulullah. Oh ya, emang kenapa? Dia datang bawa pesan Rasulullah. Pesannya apa? Rasulullah memesankan supaya engkau dinikahkan dengan Julaibib. Dia kemudian mengatakan, oh gitu? Terus kenapa? Ya, ini bapak sama ibu lagi musyawarah. Musyawarah apa Pak? Lagi mikir gimana caranya. Ma'azallah, kata perempuan ini. Ma'azallah itu kalau bahasa kita auzubillah. Auzubillah apa? Wahai ayah, wahai ibu, apakah ayah dan ibu masih bermusyawarah tentang perintah Allah dan Rasul? Maksud kamu? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk memberi jawaban ya? Padahal ini perintah Allah dan Rasul. Masih mikir? Bukankah kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan kita bilang sami'na wa ata'na? Julaibib. Walaupun Julaibib. Ini Julaibib bukan Rasulullah. Kamu salah dengar kali. Julaibib ini teh. Sami'na wa ata'na, walaupun Julaibib, wahai ayah, wahai ibu, nggak boleh kita membantah perintah Allah dan Rasul. Jadi kamu terima, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dalam urusan ini. Coba kurang soleha apa coba? Budak aja nggak mau nikah sama dia, sekarang cewek cantik berpendidikan orang kaya kepala suku menerima dengan sami'na wa ata'na. Wah, kalau udah diskak dengan kalimat itu, udah susah ayah dan ibunya membantah. Ya udah deh, datang Julaibib nunggu gitu. Lihat wajah-wajahnya nih, kayaknya wajah-wajah nolak nih kayaknya nih. Datang ayahnya Julaibib, ya Pak, jangan manggil Pak dulu, kita belum sah gitu kan. Oh ya, Atuh manggil apa? Udah, Julaibib, kita udah musyawarah di belakang, udah ada keputusannya. Oh ya, gimana keputusannya? Ya deh gitu. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akhirnya menikahlah Julaibib dengan perempuan tersebut dengan mahar yang sangat dimudahkan, dan semua ini berkat doanya di dalam masjid. Ada masalah ke masjid. Jadilah Julaibib 2016. Apalagi kalau kita ngerasa modalnya kurang nih. Jangankan cewek cantik, kayaknya yang biasa-biasa banget yang kalau kita lihat di Instagram cantik banget, pas lihat aslinya berubah gara-gara hasil editan Photoshop. Ternyata yang beneran cantik juga insya Allah bisa diberikan oleh Allah untuk dunia dan akhirat. Udah cantik, solehah pula, bidadari banget deh. Bidadari dunia dan akhirat. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Apalagi cewek yang memang dia nggak bisa
seperti laki-laki yang mencari ya. Kalau perempuan kan menunggu. Nah, nunggunya di masjid aja. Setiap ada waktu sholat nunggu di masjid. Enggak, maksudnya banyak-banyak meminta kepada Allah. Ini poin ke berapa sih? Keempat ya. Ketiga, bahwa di masjid Allah kasih banyak keajaiban. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadi tahu apa sih asiknya ke masjid. Satu, memang orang beriman itu merasa nyaman di masjid. Kedua, masjid itu tempat yang paling Allah cintai, maka orang yang rajin ke masjid orang yang paling Allah cintai. Dan ketiga, di masjidlah Allah menyimpan banyak kebaikan, sehingga siapa yang ingin mendapatkan kebaikan datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.